Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, yang mana sifat Tuhan yang sudah kita ketahui adalah tidak cuma sifat 20, namun setiap sifat Tuhan yang mengandung makna kesempurnaan dan keindahan itu semuanya adalah sifat Tuhan. Lalu Syekh Sirajuddin pengarang kitab ini melanjutkan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca. Qala Nadhim rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyul mudabbiru kulla amrin huwal haqul muqaddiru dzul jalali muridul khairi wasyaril qabihi walakin laisa yardha bil muhali. Huwa, adapun Allah Subhanahu wa taala, al hayyu, yang maha hidup, al mudabbiru, yang mengatur, kulla amrin, setiap urusan atau semua urusan. Huwa, Allah Subhanahu wa taala, al haqqu, yang maha benar, al-muqaddiru, yang maha kuasa, dzul jalali, yang mempunyai keagungan, muridul khairi, yang maha menghendaki kebaikan, wasyarri, dan keburukan, al-qabihi, yang jelek, walakin laisa yardha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, bil muhali, dengan sesuatu yang muhal. Muhal di sini adalah sesuatu yang menyimpang dari syariah. Baik, saya jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah maha hidup. Jadi kalau ada Tuhan kok tidak hidup, otomatis bagaimana dia bisa mampu menciptakan sesuatu yang hidup, padahal dia sendiri sesuatu yang mati. Maka dari itu ketika ada orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW menuhankan berhala, lalu di manakah akal mereka, di manakah pikiran mereka, padahal berhala tersebut benda yang mati. Nah, secara otomatis kita sebagai orang yang punya akal, hal tersebut adalah mustahil. Sebabnya benda yang mati dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Dia tidak bisa berbuat untuk dirinya sendiri, apalagi dia menciptakan hal yang lain. Maka dari itu ad-dinu aqlun waladina liman la aqlalahu. Agama ini itu sifatnya rasional, maka tidak wajib bagi orang yang punya akal memeluk agama. Seperti itu. Nah, kemudian sifatnya lagi al-mudabbiru kulla amrin. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua urusan ini. Semua urusan di dunia atau di luar dunia. Kita ketahui bahwasanya alam ini ada yang sifatnya alam mulki, ada sifatnya alam malakut. Nah, alam mulki itu adalah alam yang di dunia ini, manusia, jin, ini namanya alam mulki. Nah, semua ini adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam yang kedua adalah alam malakut, yaitu alamnya malaikat. Malaikat, alam gaib yang kita tidak mengetahuinya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya.
Adapun usaha kita, perbuatan kita, semuanya yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menciptakan perbuatan kita tersendiri. Contoh kecil, semisal kalian mengedipkan mata. Apakah kalian yang mengedipkan mata ini, kalian yang mengaturnya? Tidak, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika semisal ada lalat mau menghindap ke mata kita langsung berkedip. Itu adalah bukti bahwasanya perbuatan kita yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seperti halnya sebuah peralon yang mana usaha kekuatan kita itu adalah airnya. Apakah peralon itu yang mengatur air ketika mengalir? Tidak, semuanya dia ngatur. Siapa? Ya orang yang menghidupkan air, mematikan air tersebut. Begitu pula kekuatan dan usaha kita, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diberi sifat ikhtiar, diberi sifat usaha. Yang menciptakan siapa? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sifat Allah adalah al-haq, yaitu as-sabit al-wujud ala wajhil wujubi. Artinya Allah itu maha benar. Itu bagaimana? Bahwasanya Allah adalah Tuhan yang wajib wujudnya, Tuhan yang benar-benar ada, Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu benar-benar adanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajibil wujud. Nah, ketika ilmuwan itu mengatakan bahwasanya kejadian alam semesta ini adalah dari Big Bang, yaitu ketika ledakan Big Bang kemudian menjadi alam semesta ini, itu bagaimana? Itu adalah teori yang tidak benar. Semuanya ya menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah adalah wajibul wujud. Allah adalah wajib wujudnya. Makanya Allah lah seperti cermin yang mencerminkan kewujudan kita. Kita sifatnya wujud, binatang wujud, dunia wujud. Itu adalah cerminan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cerminan kita, wujud kita ini adalah wujud sementara, wujud idhofi, wujud yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muqaddiru Dzul Jalali, Allah yang maha mempunyai kekuasaan, mempunyai keagungan. Semuanya ini adalah di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridul khairi, yang menghendaki kebaikan. Wasyari wal qabihi, menghendaki kejelekan. Amal baik dan buruk, maksiat dan taat, itu semuanya adalah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misal ada orang bilang, wah itu maksiat, yang menciptakan maksiat adalah syaitan, ini tidak benar. Ini adalah bisa terkategorikan kalimat syirik, kalimat kufur. Tidak boleh. Sebabnya ketika orang meyakini bahwasannya maksiat, melakukan perkara yang haram, itu perbuatan syaitan yang menciptakan, otomatis dia telah menyekutukan Allah. Sebabnya apa? Sebabnya yang menciptakan kejelekan itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada bedanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang itu berbuat taat, Allah itu ridho. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang untuk bermaksiat, Allah tidak ridho. Makanya di dalam baitnya mengatakan walakin laisa yardha bil muhali. Allah tidak ridho dengan perkara yang bertentangan dengan syariah. Muhal di sini wal muradu bil muhal huna ma uhila min jihatis shawab ila ghairihi.
walladzi yaqbahuhu asyar'u kal kufri wal ma'asi. Yang dimaksud daripada muhal dalam redaksi di sini adalah sesuatu yang mustahil hal tersebut dianggap benar oleh syariat. Entah? Dan sesuatu tersebut dianggap buruk oleh syariat, seperti kekafiran, berbuat maksiat, ini semuanya adalah dianggap buruk, jelek oleh syariat. Mustahil syariat itu memerintahkan hal-hal tersebut. Fa inna dzalik waqi'un bi iradatihi wa masyiatihi lakin lam yardo bi ibadihi al-kufra. Nah, walaupun hal maksiat dan kekafiran itu adalah kehendak Allah, namun Allah tidak meridhoinya. Seperti dulu dalam kajian kita di kelas 10 Kharidatul Bahyah, itu dijelaskan, ada kalanya Allah menghendaki, Allah ridho. Contohnya siapa? Contohnya imannya Abu Bakar. Allah menghendaki Abu Bakar iman dan Abu Bakar juga iman. Allah tidak menghendaki namun Allah ridho. Contohnya siapa? Contohnya kekafiran Abu Bakar. Apakah Allah menghendaki Abu Bakar kafir? Enggak kan? Buktinya Abu Bakar muslim. Kemudian Allah menghendaki, Allah tidak ridho. Contohnya Abu Jahal dia kafir, namun Allah tidak ridho, dan lain sebagainya. Kalian bisa murajaah lagi di kitab Kharidatul Bahyah yang sudah saya jelaskan di tahun kemarin. Nah, kita lanjutkan lagi dalam pembahasan ini. Sebabnya di situ ada perbedaan pendapat antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya sesuatu yang baik itu yang menyatakan baik adalah akal. Sesuatu yang buruk yang menentukan buruk adalah akal. Berbeda dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Ukuran baik dan buruk itu yang menimbang adalah syariah. Paham tuh? Makanya kalau orang Mu'tazilah itu kelompok orang Islam tempo dulu. Kalau sekarang itu seperti orang liberal, itu dalam kepercayaan mereka baik dan buruk perbuatan itu ditimbang oleh akal yang menentukan. Nah, itu bedanya apa? Bedanya kita ahli sunnah wal jamaah sama orang Mu'tazilah. Kalau kita mengedepankan syariah, konteks Al-Quran dan hadis, daripada kita menggunakan akal kita. Akal kita yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti akal kita. Kebalik, paham? Nah, makanya banyak yang orang-orang liberal sekarang. Contohnya ada orang zina dengan apa? Dengan dasar suka sama suka. Ini gak apa-apa dalam syariat. Sebabnya kan kalau suka sama suka ini adalah tidak melanggar keburukan dalam rasional. Nah, hal tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau timbangan syariat, ketika ada orang bergaul lain jenis kok tidak ada ikatan yang halal, yaitu akad nikah, itu namanya zina dan itu haram dilakukan. Nah, ini perbedaan antara orang Mu'tazilah dan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjutkan lagi. Sifatullahi laisat aina dzati wala ghairan siwahu dan fisali. Sifatul dzati wal af'ali turra qadimatun masunatuz zawali. Masih berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatullahi, adapun sifat-sifat Allah, laisat aina dzati, tidak
diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu tidak diri Allah sendiri. Paham tem? Wala ghairan siwahu, dan tidak sesuatu yang lain, dan fisoli yang terpisah. Nah, sifat itu kan yang melekat pada sesuatu benda. Paham tem? Nah, ketika sifat, apakah benda itu? Ini adalah pulpen. Apakah pulpen ini adalah sifatnya? Sifat pulpen ini adalah pulpennya? Kan tidak kan? Begitu pula sifat Allah. Sifat Allah ya bukan diri Allah. Kalau saya sifat manusia, oh orang itu putih. Apakah orang itu putih? Orangnya? Tidak. Putih itu adalah sifatnya. Paham? Nah, begitu pula wala ghairan siwahu dan fisali, dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terpisah dari sifat Allah. Semisal tadi kan orang itu putih. Si A sifatnya putih. Kemudian disifatin si A itu hitam. Hitamnya mana? Kan padahal kulitnya putih. Oh, hitamnya itu yang menempel di batu sifatnya. Sifat batu. Ya tidak bisa. Namanya sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada benda. Itu namanya sifat. Dan sifat itu tidak terpisah dari benda tersebut. Paham? Was sifatu dzati, adapun sifat zat Allah Subhanahu wa taala, wal af'ali, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, turra, semuanya qadimatun, bersifat dahulu, masunatu zawali, yang dijaga dari kesirnaan, yang dijaga dari kehancuran. Jadi sifat yang menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah qadim. Sudah kita ketahui bahwasanya qadim itu tanpa ada batas permulaannya. Semuanya dijaga dari kehancuran. Sebab sifat dan perbuatan itu hukumnya mengikuti yang disifati. An-na'tu tabi'un limajbu'ihi. Sifat itu mengikuti orang yang disifati. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah qadim, otomatis semua sifat yang menyandang pada diri Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim. Begitu pula perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat paralel seperti qadim dan baqa. Qadim itu dahulu tanpa awal, dan baqa itu tiada akhir. Otomatis semua sifatnya itu tidak ada akhirnya. Otomatis dijaga dari kepunahan. Sebab sifat punah atau meninggal itu adalah bagi makhluk seperti kita, manusia dan yang lain, itu adalah sifat makhluk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Wallahu a'lam bissawab.